Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Krabani dari Prodi Kewirausahaan dengan NIM 210304024. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester inspirasi bisnis. Yang pertama, jelaskan alasan dalam menjalankan usaha. Alasan saya karena itu sangat penting, dan dengan usaha kita bisa belajar menjadi pekerja keras dan juga melatih kita untuk berpikir kreatif dan inovatif. Yang nomor dua, jelaskan nilai-nilai usaha yang terkandung baik dalam ajaran Islam maupun pendapat para ahli kewirausahaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, dalam etika bisnis, ajaran Islam antara lain kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, dan kejujuran. Yang ketiga, bagaimana sifat Rasulullah sebagai seorang entrepreneur dalam menjalankan usaha. Nabi Muhammad adalah pengusaha yang sukses sejak usia muda, karena beliau selalu berpegang teguh pada 4 sifat dalam menjalankan bisnisnya, yaitu sidik, jujur, amanah, bertanggung jawab, tabligh, komunikasi, fatonah, profesional, kreatif, dan inovatif. Bagaimana cara membina mental entrepreneur yang ada dalam diri kita? Yang pertama yaitu selalu berpikir positif. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, pandai dalam membaca situasi. Yang keempat, senang dan tidak mengeluh dalam menghadapi tantangan. Yang kelima, berani mengambil risiko. Bagaimana menumbuhkan jiwa kreatif dalam diri kita? Cara menumbuhkan jiwa kreatif dalam diri kita, yang pertama, kita bisa mencapainya dengan menciptakan pedoman atau hal penting dan menemukan suatu hal yang bisa membuat kita terinspirasi. Yang kedua, kita harus menemukan ide dan membuatnya dengan hal yang terinspirasi tadi. Yang ketiga, merapikan pikiran kita dengan cara membuat daftar dari hasil pembicaraan, pengembangan ide-ide baru, dan mendokumentasikan impian. Nomor 6, bagaimana kita bisa menerapkan manajemen waktu dengan baik. Yang pertama, perencanaan dan prioritas. Yang kedua, temukan waktu optimal pada diri kita, waktu di mana kita merasa paling fresh dan tenang. Yang ketiga, membuat prioritas tugas-tugas kita dengan memperhatikan tingkah kepentingannya. Yang keempat, hindari dengan menunda waktu. Nomor 7, jelaskan pergeseran paradigma entrepreneur. A. Dari inward looking ke outward looking. Inward looking yang semula strategi pembangunan dan pengembangannya hanya berada dalam kawasan perbatasan pusat-pusat pertumbuhan domestik, yang ada menjadi outward looking yang lebih diarahkan pada potensi pasar dan pusat-pusat pertumbuhan yang ada di kawasan cepat tumbuh, yaitu di kawasan negara tetangga. B. Dari produktivitas ke kualitas. Pada dasarnya, tujuan utama dari suatu usaha yaitu menghasilkan keuntungan ataupun profit yang sebanyak-banyaknya. Ketika terlalu menekankan peningkatan produktivitas, akan mengorbankan kualitas yang mungkin pada akhirnya juga akan menurunkan output produksi. Sedangkan terlalu menekankan peningkatan kualitas dengan mengorbankan produktivitas juga akan menimbulkan biaya operasional yang tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan produktivitas hanya dilakukan secara bersamaan tanpa mengorbankan salah satunya. C. Dari command ke empowerment. Berasal dari pengusaha yang hanya merancang, meningkatkan modal, dan melaksanakan rencana untuk bisnis baru. Pemberdayaan datang pada saat persaingan dan perubahan global menurut orang yang mengambil inisiatif dan menjadi inovatif, berdasarkan perilaku aktif, gigih, dan berorientasi pada perubahan yang terkait dengan pemberdayaan psikologis, menyatakan bahwa pemberdayaan dapat berkontribusi pada kewirausahaan. D. Dari kontrol ke partisipasi. Wirausahawan cenderung memiliki locus of control internal yang kuat. Mereka percaya masa depan mereka ditentukan oleh pilihan yang mereka buat. Tidak hanya itu, seorang wirausaha harus mampu berpartisipasi,
yang melibatkan mental dan emosi kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dari size ke speed. Ukuran bisnis mengacu pada skala operasi bisnis yang menentukan tingkat produksi, dan akibatnya volume penjualan sebuah bisnis dapat dilakukan dalam skala besar atau skala sedang, bahkan skala kecil. Namun speed menjadi salah satu seorang entrepreneur saat ini. Kecepatan dalam menjalankan proses bisnis mereka, mulai dari aspek produk sampai dengan layanan kepada konsumen. Speed ini dapat menjadi keunggulan bersaing bisnis dibanding pesaing. Dari specialization ke flexibility. Spesialisasi kewirausahaan berfokus pada masalah khusus pengembangan usaha baru maupun usaha kecil. Yang kini beranjak pada fleksibilitas, di mana pengusaha berhasil memahami bahwa dunia dan lingkungan tempat mereka beroperasi terus berubah. Meskipun mereka harus berfokus pada permainan akhir, mereka harus menyesuaikan strategi dan penawaran mereka untuk memenuhi kondisi pasar yang berubah. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.